dirinya adalah Allah, ya, mengaku aku adalah Allah, dan melantik Muhammad menjadi, atau mengangkatnya menjadi seorang rasul, ya. Itu dari Quran tentunya. Kalau hadis mah pengakuan bisa aja gitu, ya. Oke, ya, itu yang harus dicatat Pak Ustadz. Dan yang kedua Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi mengenai Pak Ustadz itu, yang belum pernah Pak Ustadz dan orang muslim di dunia ini jawab. Ya, ini pertanyaan yang saya harus tanyakan karena ini belum pernah dijawab. Minggu lalu kita dengan Pak Ustadz, ini sudah 3 kali, ya. Hari ini kita sudah 3 kali kita PK dengan Pak Ustadz. Tetapi belum pernah ada orang muslim yang mampu menjawab dan mengatakan, oh di sini dalilnya, di sini datanya. Mengenai apa? Yaitu, tolong tunjukkan perintah kebaikan Allah yang diaplikasikan oleh Rasulullah. Tolong Pak Ustadz tunjukkan sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan Allah, di mana perintah perbuatan baik yang diperintahkan Allah kemudian itu dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa? Kalau cuma mengatakan Rasulullah berkata jadilah orang baik, mah itu mah iblis juga bilang begitu, bisa. Setan-setan pun itu bisa bilang begitu. Tetapi yang saya minta, tunjukkan Pak Ustadz dasar apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah yang kemudian itu adalah perintah Allah mengenai perbuatan baik. Ingat Pak Ustadz, ya, bukan perkataan tetapi perbuatan baik sebagai seorang nabi. Bagaimana kita percaya kepada seorang nabi yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah tentang kebaikan? Jadi tunjukkan dalilnya di mana Allah pernah menyuruh dia atau memerintahkan kebaikan dan menyuruh dia untuk berbuat baik, ya. Gitu Pak Ustadz, ya. Oh, masih 10, 9. Teman-teman ayo digaskan dulu teman-teman, 1 kali menang kita, teman-teman, ya. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz, silakan. Loh, kenapa dia Pak Ustadz balik-balik terus? Oke, ya teman-teman. Oke. Iya, oke, baik. Silakan Pak Ustadz. Tolong dicatat Pak Ustadz, ya, pertanyaan saya Pak Ustadz, ya, agar supaya tidak bingung ini Pak Ustadz. Silakan. Oke. Kalah PK, kalah iman katanya Pak Pendeta tuh di bawah tulisannya. Ya, ayo teman-teman. Oke, Pak Pendeta. Teman-teman. Ayolah, kali ini kita gaskan teman-teman. Kita menang PK teman-teman, ya. Udah? Nah, kita menang PK teman-teman. Tolong teman-teman, ya. Oke, teman-teman semuanya, Pak Pendeta, perlu Anda perhatikan webnya, sebutkan di mana. Katanya Markus dapat Anda cari di web, di mana. Terus Anda belum menunjukkan Yohanes 8, di mana manuskripnya. Itu web apa? Dapat saya cari. Ayo, tunjukkan sama saya, ya, webnya. Kalau untuk masalah Quran, Anda link perpustakaan islamdigital.com, ya, di situ, ya, banyak tuh, ya, tentang masalah manuskrip Al-Quran. Baik, itu sudah sering saya tunjukkan kepada Anda, ya. Bahkan kemarin itu saya juga memberikan data tersebut kepada Yohanes, ya. Dan begini Pak Pendeta, perlu Anda tahu, saya akan jawab dulu beserta dalil, ya, di mana Allah mengaku dirinya Allah. Quran surah Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Tuh, catat, Toha 14, Allah mengaku dirinya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Terus di mana Allah dalilnya menciptakan langit dan bumi? Banyak, bertaburan. Al-Baqarah 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya, tuh dalil Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus mana Pak Pendeta? Dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi mana? Coba Anda jawab tuh satu, ya, pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi? Saya minta satu saja dalilnya, ya. Nah, secara tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi. Terus apa lagi Pendeta? Oh, di mana Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, menjadi rasul? Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, tuh Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah
telah banyak berlalu rasul-rasul yang lainnya. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Dalilnya ya Toha 14, Al-Maidah 120, Al-Baqarah 255, terus Ali Imran ayat 144. Apalagi yang Anda tanyakan? Manuskrip. Manuskrip. Kan sudah saya bilang tuh ya, ini saya tunjukkan manuskripnya kepada Anda. Ya, ini semuanya ada ya. Anda bisa cari ya, Pak Pendeta nih websitenya ya, perpustakaanislamdigital.com ya. Di kitab nih ya, Al-Masahib Asy-Syariful Mansub ila Utsman bin Affan ya. Di sini manuskripnya ada 800 halaman lebih, dan silakan Anda cari. Anda mau ayat apa saja ya, ada manuskripnya ya. Pak Pendeta ya, nah ya semuanya ada. Ayat Al-Quran yang mau Anda cari semuanya ada manuskripnya. Manuskrip ini tersusun dari manuskrip Sana'a dengan penulisan Hijazi di awal ya, dan semua dari ayat Al-Quran ada. Seluruh dunia memakai ini, dan ini adalah data internasional. Bahkan sampai UNESCO ya, UNESCO dari PBB membuatkan VCD untuk manuskrip Al-Quran ini ya. Subhanallah ya, sesuai dengan janjinya Allah menjaga Al-Quran dengan metode hafalan dan metode tulisan ya. Pak Pendeta, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Anda mau cari apapun di sini ada dari Al-Quran kami seluruh ayatnya ya. Ya, websitenya sudah saya tunjukkan semuanya ya, teman-teman, jelas ya. Kalau teman-teman mau minta nanti silakan kirim ke WhatsApp saya ya, saya kirimkan di WhatsApp gitu ya, selengkapnya dari ini ya teman-teman. Jadi Pak Pendeta, Anda belum menunjukkan kepada saya di website mana Markus 16 tadi, dan di mana manuskrip dari Yohanes 8 nomor 11 sampai 12. Saya sudah jawab. Apalagi ya pertanyaan dari Pak Pendeta? Oh, kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Pendeta, Anda pernah mendengar nggak dari firman Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, habis ini saja saya jelaskan masalah kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya, karena saya juga akan bawa data dan dalil gitu ya. Silakan Pak Pendeta untuk menjawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku dirinya menciptakan langit dan bumi secara tekstual? Silakan. Ayo Pak Ustadz, kan? Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Jadi kita dapat lihat itu di sini teman-teman. Silakan websitenya, silakan ya. Nih websitenya nih. Saya sedekat sebentar ya. Oke, ini websitenya nih teman-teman ya. Nih silakan dicek aja Pak Ustadz. Nih Markus berapa yang Pak Ustadz mau cari nih? Markus berapa nih? Semua ada di sini Pak. Nih websitenya. Silakan dicari aja lah Pak. Ini ada kolom-kolomnya. Silakan dicari aja Pak. Semuanya ada. Bahkan di dalam saya menemukan di dalam Quran ya, Quran ini nih. Nih di sini ada penjelasan lain lagi mengenai ini nih. Begini ya. Nih, sekalipun Markus 16 ayat tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua, ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya. Juga dalam sebagian terbesar naskah Yunani dari dunia kuno. Dengan demikian, baik sarjana berkesimpulan bahwa bagian apapun juga yang disokong sebagai besar naskah tersebut. Jadi ada ya, ini websitenya, tinggal dibaca ini aja websitenya nih. Dilihat aja Pak websitenya ya, orang-orang Kristen dilihat aja websitenya. Nih penjelasannya ya. Nih Markus 16 ayat 9 sampai 20 ya, silakan silakan di Anda lihat saja. Oke, mengenai penciptaan nih saya jelaskan kepada teman-teman ya, Yesus penciptaan. Nah, kita lihat di sini nih teman-teman ya. Oke, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, teman-teman lihat, perhatikan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ya, perhatikan teman-teman ya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada dalam bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke? Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita merujuk kepada Yohanes pasal 1 di dalam ayatnya yang ke-14. Siapa Dia itu? Dia itu jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, firman, mari kita lagi merujuk kepada Kejadian 1 ayat yang ketiga. Nah, inilah penciptaan daripada firman itu. Nih loh, dibagi loh antara firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang paling menggelikkan kita adalah teman-teman ya, maaf ya teman-teman, ini pertanyaan yang menggelikkan karena Pak Ustadz ingatkan saya tentang ayat ini. Teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ya, nih teman-teman lihat. Nih, berfirmanlah Allah, hendaklah air itu di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, ya, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, sebentar, yang menggelikkan saya itu ini teman-teman ya, bukan itu. Ada ini yang mengenai penciptaan ini ya. Sebentar teman-teman ya. Oke ya, oke ini teman-teman ayat yang ke-12. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas melintasi cakrawala. Maka nih ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Jadi makhluk hidup yang besar seperti ikan, lumba-lumba, ikan paus, ikan dan segala macam, dan bergerak. Allah melihat bahwa semua itu baik, lalu Allah memberkati semua itu dengan firman-Nya. Nih, Allah memberkati semua itu dengan firman-Nya, penuhilah air dan laut, dan hendak burung-burung bumi bertambah banyak. Teman-teman, pertanyaan saya, tolong Pak Ustadz buktikan bahwa Allah Pak Ustadz itu pernah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya, karena Pak Ustadz telah ingatkan saya akan ayat itu. Coba Pak Ustadz tunjukkan bahwa Allah yang Pak Ustadz sembah itu pernah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tunjukkan kepada saya bahwa itu diciptakan oleh Allah Anda. Silakan. Oke. Oke, ditekan Pak Ustadz. Udah? Ya, ditekan Pak Ustadz. Udah. Belum. Dijawab fokus Pak Ustadz ya, dijawab fokus di mana Allah menciptakan itu Pak Ustadz. Oke, teman-teman, kalaunya kita melihat ke dalam Al-Quran terlalu banyak masalah Quran. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya, Allah menciptakan burung dan masalah ikan-ikan di laut. Saya rasa kemarin saya sudah menampilkan banyak dalil tentang masalah itu ya, tentang masalah itu. Bahkan dalil tentang ikan pun di dalam Al-Quran itu banyak gitu ya. Ada khusus gitu dibahas ya tentang masalah ikan. Allah menciptakan burung beterbangan, banyak. An-Nur 45 tentang masalah Nabi Sulaiman dan tentang masalah burung Hud ya juga ada gitu ya, banyak, terlalu banyak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar, lillahi mulkus samawati wal ar,
ya wati wal ardi wa ma fihin, dan di dalamnya itu secara global gitu ya. Quran surah Al-Maidah ayat 120. Terlalu banyak itu Pak Pendeta. Saya lebih fokus tadi menjelaskan juga tentang masalah ya syubhat yang Anda katakan, yang mana di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan kebaikan di dalam Al-Qur'an kan kayak gitu, dan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak Pendeta, saya akan tunjukkan dulu ya Quran surah Al-Muzammil dan Al-Mudatsir ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Muzammil ini ya, nih ya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut ya, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Jadi ya teman-teman semuanya ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, beliau melakukan sholat malam. Bahkan beliau sebagai seorang nabi itu hampir-hampir wajib melakukan sholat malam. Nah, ini adalah contoh ibadah yang diperintahkan Allah lalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ya Pak Pendeta, perhatikan ini, tolong fokus ya. Nih, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berkemul atau berselimut, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Qum fa'anzir, bangun lalu berilah peringatan. Nih, kata perintah ya. Maka kalau kita melihat di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ya, mana nih, saya bukakan dulu Quran surah Al-Ghasyiyah nih ya. Teman-teman semuanya, berilah peringatan kata Allah, maka ada di sini nih ya, di sini nih ya. Maka berilah peringatan, fadzakir innama anta mudzakir ya. Tuh ya dalilnya ya, kebaikan dari Allah, perintah langsung dari Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia dilakukan Nabi Muhammad. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wah, ini enggak usah lagi ditanya ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Makanya Nabi Muhammad ya membersihkan pakaiannya, memakai wangi-wangian, beliau suka yang bersih ya, dan mengajarkan kepada umatnya melakukan toharoh serta bersih-bersih. Warujija pahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Makanya Nabi Muhammad ya tidak pernah berdosa, tidak pernah beliau minum khamar, tidak pernah berzina, dan melakukan maksiat lainnya kagak pernah ya. Jadi di sini wala tamnun tastakthir. Jadi Nabi Muhammad pun ya diperintahkan Allah kalau sedekah jangan meminta lebih banyak ya, sedekah itu ikhlas. Nah, jadi seperti itu Pak Pendeta. Terlalu banyak ya dalil dari Al-Qur'an kami itu ya kalau saya menjelaskan tentang kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, terus untuk masalah burung-burung itu sudah berlalu dan sudah sering saya tunjukkan dalilnya gitu ya Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta biar lebih maju ada kayak gitu pertanyaan baru, jangan pertanyaan yang sudah-sudah juga yang saya jawab gitu ya. Yang saya jawab jangan Anda pertanyakan kembali, seharusnya Anda pelajari dan Anda pahami gitu Pak Pendeta, bukan Anda pertanyakan kembali. Ya Markus 16 tadi mungkin kalau Anda mengatakan itu webnya, belum satu hal yang Anda tunjukkan kepada saya, Yohanes 8 nomor 11 ya. Terus juga Pak Pendeta, yang saya minta tadi bukan dari perkataan Paulus di Kolose, tapi pengakuan Yesus di kitab Anda yang bertulisan merah, di mana Yesus mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi. Pengakuan dari Yesus, bukan tafsir sana tafsir sini, bukan. Ya, tolong tunjukkan sama saya. Di mana Yesus mengatakan lewat dong, ya, di mana Yesus mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi. Silakan. Oke, sudah lewat ya Pak Ustadz ya. Oke. Bentar ya. Oke. Baik ya, teman-teman, sebenarnya saya tidak bertanya berulang-ulang ya mengenai penciptaan langit dan bumi itu. Saya tidak tanya tentang penciptaan langit bumi. Yang saya tanya tadi itu adalah di mana
bahwa Allah Anda menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu yang saya tanyakan, bukan saya menanyakan tentang Anda bilang sudah banyak. Saya tidak pernah ulang-ulang. Dari dulu saya pertanyakan itu tetapi tidak pernah dijawab. Itu yang persoalannya, itu yang tidak pernah dijawab. Yang kedua mengenai perbuatan baik perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga tidak pernah terjawab. Dari tadi Anda menunjukkan contohnya Al-Maidah, ya Anda menunjukkan kepada saya tentang Al-Maidah, ya itu tidak menjawab 120, nggak ada itu Allah. Kemudian Muhammad itu baik dan perbuatan apa perbuatan loh Pak? Implementasi dari perbuatan kita itu apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad? Itu bukan pertanyaan berulang-ulang. Pertanyaan itu tidak pernah Anda bisa jawab. Itu ya masalahnya, bukan soal Anda bilang berulang-ulang. Memang diulang karena memang tidak bisa dijawab. Dari tadi Anda mengatakan peringati tentang sholat, itu mah bukan perbuatan baik Pak. Itu perbuatan baik itu apa yang sudah dilakukan, yang sudah terlaksanakan, yang sudah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad. Perbuatan baik apa itu loh Pak. Bukan soal bahwa dia memerintahkan kebaikan. Mas semua orang bisa ngomong gitu, tetapi bisa nggak dia ngomong lalu dia bikin? Jangan cuma ngomong-ngomong tanpa dia bikin, ya. Itu pertanyaan saya mengenai Yesus yang adalah penciptaan. Ya, Yesus menciptakan langit dan bumi. Anda harus minta dari Alkitab, dari perkataan Yesus. Ya kan itu sudah kita katakan Alkitab kita ini semua adalah diinspirasikan oleh Allah. Yesus tidak datang hanya untuk ngurus hal-hal yang demikian. Bahwa di bawah kolong langit ini telah diberikan kepada dia. Jelas sekali di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ini kan udah jelas dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Anda mau katakan apa lagi ini? Pada mulanya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Jadi kalau segala sesuatu dijadikan oleh Allah, tidak mungkin langit dan bumi ini pun tidak dijadikan oleh Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Begitu loh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan saya dari tadi Anda belum bisa jawab. Sebaiknya gini Pak Ustadz, supaya saya tidak berulang-ulang bertanya ini di kemudian hari kepada Anda, itu Anda sebutkan. Tolong Anda fokus. Itu yang saya cuma minta. Nanti kita akan berpindah topik setelah ini. Tetapi saya cuma minta fokus. Kalau memang gak ada, oke, saya nanti cari. Kalau memang ada, ya tolong Anda kasih dalilnya secara fokus aja. Ya, di sesi ini saya minta Anda fokus untuk jawab, tunjukkan kepada saya di mana Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tolong tunjukkan secara eksplisit seperti yang saya tunjukkan dalam Kejadian pasal 1 kepada Anda, bagaimana Allah menjadikan ikan-ikan besar, kecil dan semua berkeriapan di dalam air. Ya, dan Allah menciptakan juga burung-burung di udara, bukan seperti Ibrahim di mana dia menghancurkan burung burak. Enggak, itu cerita-cerita yang kita bisa masih pertanyakan kebenarannya. Yang saya minta fokus. Tolong Anda tunjukkan dalilnya. Kalau ada ya puji Tuhan, ya alhamdulillah. Kalau memang enggak ada ya oke. Nanti kita di sesi atau di waktu-waktu kapan kita dapat carikan. Begitu, itu fokus yang Anda harus jawab agar supaya saya tidak akan berulang-ulang. Nanti akan saya jawab mengenai semua pertanyaan Anda mengenai dosa yang dilakukan oleh manusia atau oleh Rasul sekalipun. Akan kita tunjukkan dosa-dosa apa yang mereka lakukan. Begitu loh saudara-saudara, ya Pak Ustadz itu yang tunjukkan. Itu dua aja yang saya minta. Di mana Allah menciptakan langit, Allah bukan menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya kan, itu aja yang Anda fokusnya. Dan yang kedua, tunjukkan perbuatan yang teraplikasikan, yang sudah dilakukan, bukan suatu nasihat, bukan suatu permintaan, bukan suatu ajakan, tetapi sesuatu yang sudah terlaksana, yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad
perbuatan baik apa yang sudah dia lakukan. Itu yang saya minta. Nanti setelah itu kita pindah kepada tema yang lain pun bisa, tetapi tolong fokus aja supaya Anda tidak menuduh saya bertanya berulang-ulang, sudah dijawabkan berulang-ulang dan saya tidak mendengarnya. Jadi tolong itu dua pertanyaan saya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Oke, berapa kali lagi Pak Pendeta? Mungkin ini tanggapan akhir gitu ya. Baterai saya juga mau habis 17%, sontaknya juga mau habis baterainya. Ya sudah nggak apa-apa, terakhir aja kita terakhir. Enggak, aja. ini tanggapan terakhir. Teman-teman gaskan kita menangkan sesi ini teman-teman. Habis itu closing gitu ya Pak Pendeta ya. Baik. Jadi Pak Pendeta, yang sebenarnya kalau saya membawakan Quran Surah Al-Maidah ayat 120 tadi, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Apa saja tuh isinya? Al-Maidah 120. Ya laut, yang di dalam laut, ya udara, yang terbang di udara, ya. Terus ke Al-Maidah ayat 96 tuh ya tentang masalah Allah menciptakan ya hewan-hewan di laut, buruan di laut, ya termasuk ikan-ikan gitu. Mudah kayak gitu ya. Ya mudah itu gampangnya Pak Pendeta ya. Terus itu secara eksplisit dikatakan bahwa di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120 ya burung beserta isinya semuanya ya, gampang itu jawabannya. Terus tentang masalah Quran di mana diaplikasikan oleh Nabi Muhammad terlalu banyak saya ceritakan, terlalu banyak. Tadi apakah Anda tidak memperhatikan Quran surah Al-Muzammil, Al-Mudatsir ya, belum lagi kalau saya membawakan Quran yang lainnya ya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin ya, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nabi Muhammad itu banyak menolong orang ya dengan harta beliau gitu. Banyak. Beliau itu orang kaya sebelumnya ya. Beliau adalah suami dari seorang pedagang terkaya di Arab Saudi. Lalu harta beliau kemanakan? Untuk membantu orang ya dengan menjalankan dakwah beliau. Tuh Pak Pendeta, Nabi Muhammad itu orang kaya sebelumnya. Lalu beliau habiskan hartanya untuk membantu orang karena perintah Allah. Ya, banyak ya, baca aja sirah nabawiyahnya. Makanya beliau tidak mementingkan harta gitu ketika beliau diutus ke muka bumi. Ya, jadi seperti itu Pak Pendeta. Saya rasa nggak perlu berulang-ulang Anda menanyakan hal itu karena sudah sering saya jawab beserta dalil gitu ya. Jadi saya rasa nanti kalau ketemu saya lagi next waktu ke depan gitu ya, coba cari pertanyaan yang sulit dan yang ya maju gitu loh ya, maju gitu pertanyaannya Pak Pendeta. Jangan pertanyaan yang telah lalu Anda tanyakan kepada saya lagi. Itu akan tetap sama jawabannya Pak Pendeta karena sudah dijelaskan dengan dalil-dalil gitu ya. Terus berkaitan tentang ayat yang Anda tunjukkan, katanya di Yohanes 1 nomor 3, di situ tidak ada pengakuan Yesus Pak Pendeta dia menciptakan langit dan bumi. Coba tunjukkan kepada saya, kan saya bilang di mana Yesus berkata akulah pencipta langit dan bumi. Nggak ada, nggak pernah ditemukan. Kalau Yohanes 1 nomor 3 ya, itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Di situ Allah yang menciptakan ya, Allah yang menciptakan bukan Yesus. Makanya yang saya pertanyakan, di mana pengakuan Yesus bahwa dia menciptakan langit dan bumi? Nah, ayo jujurlah Pak Pendeta ya. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada gitu. Coba biasakan diskusi itu jujur ya. Ketika saya meminta dalilnya kepada Anda, di mana Yesus mengatakan aku pencipta langit dan bumi? Anda kan sudah minta dalil tuh kepada saya di mana Allah mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah ayat 122. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Maidah ayat 120 ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya. Nah, itu Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Jujur Pak Pendeta. Lalu Anda menanyakan kepada saya, di mana Allah mengaku dirinya Allah? Saya jawab, Toha ayat 14, Quran surah 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani waqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Kan kayak gitu. Dalilnya saya sebutkan, kebaikan Nabi Muhammad dalilnya saya sebutkan.
Allah menciptakan langit dan bumi saya sebutkan, beserta isinya saya sebutkan. Terus di mana dalilnya menciptakan ikan dan burung-burung saya sebutkan. Al-Maidah 96. Ya, seharusnya Anda mempelajari apa yang telah saya katakan gitu ya Pak Pendeta, agar kedepannya Anda juga tidak menanyakan berulang-ulang kepada saya. Pak Pendeta, mungkin itu saja cukup yang saya sampaikan gitu ya. PR Anda masih ada satu yang akan saya tagih, yaitu manuskrip Yohanes 8 nomor 1 sampai 11. Nah, gitu Pak Pendeta. Itu belum juga Anda tunjukkan. Nah, ya, tolong Anda tunjukkan nanti ketika bertemu dengan saya di mana manuskrip Yohanes 8 nomor 1 sampai 11. Karena kalau saya lihat dari kodeks Yunani itu tidak ditemukan, gitu ya. Mungkin kita bisa closing statement. Silakan Anda duluan untuk closing ya. Bagi aja waktunya dua setengah Ya, gitu. ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Ustadz, ditekan Pak Ustadz. Ya, kita closing statement ya. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi gini teman-teman ya. Saya tidak berusaha untuk terus menekan, tetapi biarkanlah saudara yang akan melihatnya, biarlah saudara yang akan memperhatikannya. Karena kebohongan sekalipun dia berlari kencang, satu saat kebenaran akan menyusulnya dan mengalahkannya. Karena itu teman-teman semua, baik yang ada di roomnya Pak Ustadz Yusuf PI maupun di room saya, marilah kita berpikir cerdas, marilah untuk kita bisa memahami tentang keberadaan kita ini, bahwa sesungguhnya Allah kita itu berbeda, ya, berbeda dengan Allah yang dipercaya oleh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz ini sudah mengatakan, Rasulullah sudah mengakui bahwa Allahnya itu ya soal itu nanti dijelaskan dia berdoa atau tidak, ya jelas naskahnya, teksnya itu dia berdoa, ya. Dan Allahnya itu menciptakan tidak pernah dijelaskan. Nanti saya memang tidak akan bertanya lagi, karena saya kira viewers kita sudah cukup pinter untuk menelaah masing-masing apakah memang benar di Al-Maidah 96 itu ada kata penciptaan tentang burung-burung dan ikan-ikan. Walahwalam, silakan Anda yang melihatnya sendiri dan Anda silakan akan memperhatikannya. Tetapi bagi saya teman-teman, saya sudah mempertanggungjawabkan iman kekristenan dan kita boleh berkata puji Tuhan, karena iman kekristenan kita sudah kita pertanggungjawabkan. Saya berharap juga ke depan teman-teman semua akan percaya bahwa ingat, hanya Yesus juru selamat umat manusia satu-satunya. Keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Anda percaya atau tidak percaya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mujizat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21, Allah bisa membangkitkan, punya kuasa membangkitkan, maka aku juga punya kuasa untuk membangkitkan. Yohanes pasal 10 ayat 30, karena aku dan Allah adalah satu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya rasa cukup cerdas teman-teman semuanya ya, para penontonnya ya, mungkin di tempat Pak Pendeta maupun di tempat saya. Kita sudah memberikan dalil-dalilnya di mana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya ya. Terus saya bawakan juga Quran surah Al-Maidah tadi ya, larangan ketika sedang ihram gitu ya, tidak boleh menangkap yang di laut, terus memburu yang di darat. Artinya kan di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh hewan ternak, bukan cuma burung ya, bukan cuma ikan, tapi seluruh hewan yang ada di laut ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, apa yang telah dikatakan Allah dengan firman-Nya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Shadaqallahul azim gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya rasa diskusi kali ini ya, saya cukup puas dengan Pak Pendeta ya, diskusinya gitu. Hanya saja saya tidak bisa melanjutkan dikarenakan juga soundcard mau habis, terus baterainya juga mau habis, mau ngecas dulu ya. Jadi saya harap tuh yang sama Joseph nih.
kena lagi. Udah 3 kali ini saya peringatan jadinya. Ya, saya coba undang lagi si Josephnya ya. Joseph Albert. Joseph. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Mana ya dia ya? Ya udah ya, saya coba posting dulu ya. Posting dulu. Saya posting dulu teman-teman bahwa live streaming tadi ketika sama Joseph itu kehapus gitu ya karena laporan atau report gitu ya. Gak tahu teman-teman semuanya pasti itu. Ini ya kita bisa lihat tanggal dan waktunya ya. Rungkat nih. Saya tampilkan aja ya sama Anda di layar kayak gitu ya. Tar. Nih, Anda bisa lihat di layar nih ya tentang masalah rungkatnya room saya dengan Joseph ya. Nanti takutnya ada tuduhan atau premingan ya teman-teman. Nah, di sini mana ini? Gelap ya. Nah, ya status live Anda dapat kembali mengakses MultiGuest dan menyiarkan live pada 15 Oktober jam 10:11 3 menit yang lalu ya. 3 menitnya tuh. Nggak bisa lagi. Detailnya apa sih? Kesalahan apa sih saya? Bentar ya. Apa sih kesalahan saya ya? Oh, perilaku dan ujaran kebencian. Masa saya menanyakan tentang Paulus ya, sunat atau tidak? Ujaran kebencian rupanya. Teman-teman biar cek gimana ada nggak oke ya mungkin teman-teman semuanya bisa ke tempat Joseph gitu ya. Kalau ada yang bisa ngabarin Joseph karena akun saya yang ini Yusuf PI 3 ini dia tidak berteman dengan ini saya, jadi saya kurang ngerti cara undang PK yang tidak berteman itu saya nggak ngerti. Kalau udah berteman saya paham gitu. Tapi kalau yang kagak paham kayak gimana ya, aduh itu mungkin teman-teman bisa kabari Josephnya ya teman-teman. Nah, sudah saya tunjukkan kepada Anda ya, biar tidak ada premingannya lagi ya. Saya di report Kristen ya. Ya, kelakuan kalian ya main report gitu ya. Waktu sama Joseph aja kalian report. Ayo, tukang report memang Kristen ini dari dulu udah ya, dari dulu tukang report. Masalahnya apa? Coba Anda masuk ke bentar ya, saya bagikan dulu live streaming saya yang Yusuf PI 3 ini. Mungkin sama teman-teman yang lain bisa berdiskusi gitu ya. Berdiskusi dengan yang lain nih. Bentar saya Kristen bisa naik juga ya. Saya coba berteman dulu dengan Joseph juga biar saya bisa undang Joseph di sini. Ganti akun dulu yang besar. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ustaz. Assalamualaikum. Sorry kita tekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ustaz, saya tekan. Oh, ketekan. Baik. Teman-teman semuanya kalau bisa ke tempat Joseph ya, tolong add saya gitu di Yusuf PI 3, bilang sama Josephnya ya. Karena akun saya yang ini
di report yang besar ya. Jadi nggak bisa lagi saya undang dia. Cari uang aja, banyak-banyak. Saya udah banyak uang ya. Dah tuh ya. Saya udah banyak uang tuh. Kalau saya mau minta sama muslim ya, sama sahabat muslim, saudara muslim dikasih ya. Nah. Udah, tuh jawaban saya ya, yang nyuruh nyari uang ya. Banyak udah uangnya umat muslim itu ya. Termasuk saya ya. Nah. Iya, dikit-dikit report kayak mau kayak gimana? Apa ini multi gue access suspended? Kok nggak bisa juga yang ini kok? Oh iya, tunggu. Ya, kerja. Saya udah jadi bos ya, nggak perlu kerja. Ya, nggak perlu saya kerja ya, udah jadi bos. Di report lagi, peringatan pelanggaran katanya. Kena report juga nih yang live ini teman-teman. Mau macam mana? Aduh. Ya pasti banyak ya. Framingnya kabur, iya kabur ya. Kabur, Yusuf PI kabur dari Joseph ya. Yang jelas saya udah tampilkan kepada Anda. Oh ya, teman-teman saya posting dulu ya. Saya tag dulu Josephnya juga ya. Bentar. Mana tadi yang saya screenshot tadi? Ada nggak yang rekam saya sama Joseph fotonya? Foto saya dengan Joseph. Di YouTube ada nggak ya? Yusuf PS Joseph. Ya. Apa Bang Rudi? Kau bilang kemarin kok nggak bisa, rupanya kok live kok. Lawak-lawak. Kan cuma sebentar itu cuma 2 jam setengah saya live. 2 jam setengah kok sebentar, Tat? Yang bener aja ente. Kalau lama itu 6 jam. Macam mana? Mak, ngeri ya, Tat ya. Kejar setoran ini kuliah ini sampai 6 jam. Enggak. Saya biasa paling lama itu live streaming 4 jam, Bang Rudi. Itu pun juga dibarengi dengan silaturahim sesama muslim. Berarti kayak Pak Bom lah ya, sampai 5 jam, 6 jam. Wah, luar biasa. Saya 5 jam, cuma 4 jam paling banyak. Kalau Bang Rudi, sebenarnya saya ditunggu Joseph katanya ini. Ya udah, pergi ke sana aja, tak apa-apa. Cuma suruh gini teman-teman, undang saya gitu, suruh Josephnya undang saya di Yusuf PI 3 ini ya. Iya, nanti malah dibilang debater Kristen kalah saya rujak, Bang Rudi. Selolah. Iya, kasihan juga ntar. Kabur dari Joseph katanya. Masuk aja ke sana, Tat. Berteman kau langsung. Bang Rudi, saya nggak ngerti nih ya. Saya mau tanya Bang Rudi dulu. Kalaunya kita mau PK tapi tidak berteman, itu caranya gimana? Itu aku nggak tahu. Saya tahu aku berteman dulu, Tat. Makanya. Ya cari aja. Kan ada di situ gambar cincin begini kan, Tat, lihat, Tat. Iya, tuh ada tuh. Ada kan? Tuh ada. Nah, buat situ pencarian. Kan ada nanti situ gambar kaca pembesar. Kau klik itu, tuliskan aja Joseph. Muncul dia nanti, masuk kok bisa. Bentar Bang Rudi. Ini kan saya bisa tambah kohosnya. Saya bisa tambah. Coba saya ketik dulu namanya ya. Iya. Joseph Albert. Bisa nggak? Bentar ya. Nah, kalau muncul ada tanda plus, kau pencet aja tanda plus itu, langsung berteman kau. Bang Rudi. Nggak bisa karena Ya. berteman. Dia harus bisa undang dia. Saya bisa undang dia. Makanya aku bilang, kau cari dulu dia, Tat. Setelah nampak kan ada tanda plus, kau pencet aja plus, langsung berteman dia. Cara pencariannya di mana? Di tamu. Udah berteman. Udah berteman. Kalau itu saya udah berteman, saya nggak bisa undang dia. Akun ini kayaknya diblokir oleh dia. Bukan, Tat, karena kita kan sudah naik berdua ini, yang nggak bisa tambah, Tat. Oh gitu.
Kecuali 4 dari awal langsung naik 2 atau 3 jadi 4 kita bisa. Oh, gitu ya. Ya. Ngerti. Dibilang sini Yusuf lari dari Yosef kan ya? Apa itu? Enggak, kalau di kata Islam Yosef ini saya dilaporkan, kata Islam dilaporkan karena karena pendukung Yosef enggak terima. Dilaporkan kemana? Ini Bang Rudi, ini. Oh, di report. Iya, di report Kristen. Oh. Takut Yosef kalah sama saya di tukang report Kristennya. Gitu. Nice. Ya kawan-kawan, kalau di roomku ini jangan ada yang report ya. Aduh. Apa kita buat Tat? Mau diskusi atau gimana? Terserah lah Bang Rudi. Boleh. 1 jam setengah cocok ya. Tadi saya mau menyambung ini aja sih Bang Rudi ya, pertanyaan saya tentang Silaturahmi. Paulus itu. Oh, silakan. Apa yang mau kau tanya tentang Paulus? Gini, tadi kan Yosef itu membawakan Filipi 3 sampai 1 sampai 7 tentang Paulus itu bersunat. Tadi saya menanyakan kepada Yosef siapa saksinya Paulus itu sunat gitu. Itu yang saya tanyakan sama dia. Sebentar Tat. Aku buat dulu di YouTube ya, sabar dengan diskusi tentang sabar Tat. Gak apa-apa ya teman-teman, karena Yosef karena pihak Kristen takut kalah, Yosefnya biar diwakili dulu sama Bang Rudi kalau gitu ya. Tuh ya, karena pihak Kristen Yosef takut kagak bisa jawab, takut Yosefnya kalah, maka saya di report. Ya nggak apa-apa ya, perwakilannya dari Bang Rudi ya, kayak gitu. Jangan report ya, jangan report akun saya maupun akun Bang Rudi ya. Kelakuan Kristen emang. Itu enggak. Bukan harus Kristen itu Tat. Mungkin ada ucapanmu yang tidak sesuai standar komunitas betul. Gini, saya membaca Filipi 3 1 sampai 7 dan menanyakan kepada Yosef siapa saksinya Paulus itu sunat. Malah dianggap pelanggaran dan live dihapus. Berarti nggak boleh ya di TikTok ini baca Bible ya, Bang Rudi nggak boleh ya. Saya belum ketemu satu ayat pun yang nggak boleh dibaca di Bible. Tapi kalau di Al-Quran ada ayat yang pernah saya baca, saya langsung kena kick. Yaitu ketika Musa menyuruh pengikutnya itu untuk bonoe dore. Saya bacakan ayat itu, surah itu, langsung saya kena ban. Ada itu. Kok nggak percaya coba aja. Ya, teman-teman semuanya. Udah bisa ini. Semuanya gini Bang Rudi, silakan. Di bawah. Teman-teman semuanya tolong suruh Yosefnya add dulu akun saya, Yusuf PI 3 ya, jangan yang tadi. Karena belum berteman sepertinya. Tapi sudah berteman ya. Saya nggak bisa undang dia tadi masalahnya. Kalau nggak bisa itu berarti dia sudah ada temannya bicara Tat. Oke lah. Kalau gitu nanti saya juga ada 2 hal yang perlu saya tuntut sama Yosef tadi ya, yang belum dia jawab ya. Kritik hadis tentang masalah minta rahmati Allah anwulita maktunan ya, tentang masalah dalil Nabi Muhammad bersunat. Itu belum ditunjukkan oleh si Yosef. Nanti saya cari itu sampai ke akar-akarnya si Yosef ya. Terus saksi Tat, kok jadi si Yosef yang membuktikan Muhammad sunat kau lah? Udah dikasih dalil, katanya ada kritiknya gitu. Nah, kritiknya apa? Yang kau kasih dalil dari mana? Dari Al-Quran apa dari hadis?
Nah, hadis itu kan karangan manusia, Tat. Iya. Gimana sih kok masa kau Ada pembuktiannya, asbabul wurudnya kayak gimana, rawinya seperti apa, Asbabul wurud sanadnya itu seperti apa, Asbabul wurud itu bukan pembuktian. Asbabul wurud bukan pembuktian, tetapi agar kelihatan seolah-olah itu benar. Bagaimana kau bisa membuktikan asbabul wurud itu? Bang Rudi double, suaranya double. Mantul kata teman-teman. Oh iya. Itu ya teman-teman, nanti saya tuntut Joseph untuk menunjukkan di mana kritiknya, terus siapa saksi Paulus ya yang menyaksikan Paulus itu sunat siapa. Kalau Yesus kan ada tuh yang menyaksikan. Paulus siapa yang menyaksikan? Jadi jangan panik ya Kristennya. Takutnya Joseph kagak bisa jawab gitu, kalian report gitu ya. Oke, gak apa-apa ya teman-teman. Coba kita sama Bang Rudi dulu sementara. Silakan, gantian kita Tet ya. Sebutkan apa yang mau kau tanyakan tadi. Saya tertarik juga itulah. Silakan. Kau duluan. Iya, baik. Menyambung diskusi saya dengan Joseph tadi ya, saya mohon maaf ya teman-teman semuanya karena teman-teman Kristen takut kalah Joseph dengan saya, mereka report saya kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi agar bisa memframing saya kabur dari Joseph kan kayak gitu. Saya sudah tunjukkan buktinya ya teman-teman ya, buktinya kepada Anda saya di-report oleh Kristen ya. Jadi jangan panik gitu ya kawan-kawan Kristen kalau saya lagi diskusi sama Joseph gitu. Biarkan kami berdiskusi, ngapain kalian report-report kan kayak gitu. Takut gitu Josephnya kalah debat gitu ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Berlalu tentang masalah Joseph, saya mengadakan live streaming lagi di akun saya yang kecil ya. Teman-teman mohon bantuan share-nya, saya live streaming di sini ya. Teman-teman, saya mau menyambung saja dengan Bang Rudi Yohanes tentang masalah diskusi saya dengan Joseph tadi. Ketika Joseph mempertanyakan Nabi Muhammad dalilnya di mana dia bersunat, maka kata Joseph silahkan carikan di hadis. Kan saya udah kasih Joseph ya tadi ya, min karomati Allah an wulidtu maktunan ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersunat. Sengaja saya tidak menyebutkan nomor hadis dan tidak menyebutkan periwayatnya. Saya pengen tahu dengan Joseph apakah dia tahu betul-betul dengan hadis tersebut. Makanya saya minta kritiknya tadi. Tapi ya qadarullah nggak sempat ya. Terus tadi saya sempat menanyakan kepada Joseph. Joseph membawakan ketika saya menanyakan di mana dalilnya Paulus bersunat. Dia bawakan Filipi 3 nomor 1 sampai 7 kan kayak gitu. Intinya ada di 4, 5, 6, 7 ya kayak gitu. Setelah saya baca, oke, Paulus itu bersunat. Itu pengakuan dari Paulus sendiri kan. Nah, pengakuan dari Paulus ini siapa saksinya? Biasanya kan kalian saksi itu ya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku sudah bersunat, saksinya siapa? Istri-istri Nabi ya. Tidak ada protes dari istri-istri Nabi bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat ya, tidak ada protes-protesnya dari istri-istri Nabi. Tetapi kalau Paulus siapa saksinya? Beristri juga kagak. Lalu gimana caranya membuktikan pengakuan dari Paulus bahwa dia betul-betul bersunat? Coba Bang Rudi tampilkan sama saya saksinya siapa itu Paulus sunat ya. Coba Anda tampilkan kepada saya. Kalaupun saya mau bahas ya, dibandingkan dengan Yesus disunat pada hari ke-8. Baik ya, itu banyak saksinya. Ya, pada saat itu dalam kitab penulisan Lukas. Sebenarnya saya juga masih sanksi juga itu tulisan si Lukas, Bang Rudi. Kenapa saya masih ragu ya, masih ragu tulisan si Lukas? Karena tidak ada verifikasi Yesus tentang tulisan si Lukas, nggak ada masalahnya. Jadi sejak kapan pula ya Lukas menyaksikan Yesus disunat, terus Lukas dapat memastikan cerita orang yang diambil darinya? Ya itu kayak gimana? Makanya kalaunya ya Bang Rudi kita menisbatkan ke hadis umat Islam, sejak tidak ada verifikasi seperti itu, maka di dalam agama Islam itu disebut palsu, tidak bisa diimani, ya,
tidak bisa diimani, atau sebutannya itu hadis maudhu yang tidak boleh dipakai oleh umat Islam. Nah itu sama tuh dengan tulisan Lukas. Jadi tulisan Lukas itu kalaunya menurut tolak ukur ya, tolak ukur dari Islam, maka itu adalah hadis palsu. Nah maka dari itu saya pengen di report lagi ya teman-teman nih, saya tampilin lagi dah ya. Nih Bang Rudi kena report kah itu Bang Rudi? Iya. Iya. Ya, kena report lagi tuh. Punyamu apa punyaku yang kena report ya? Dua-duanya. Ya silakan, tidak apa-apa itu. Ya teman-teman semuanya, udahlah saya nggak akan berulang kali gitu ya nanyakan. Kita langsung aja tanya sama Bang Rudi kalau gitu ya. Habis ini di next ronde silakan Bang Rudi jelaskan gitu ya. Udahlah, tutup mic-nya dulu Bang Rudi ya. Sudah nggak apa-apa dah. Silakan. Oke lah Tat, kayaknya malam ini pada ganas semua. Ku jawab sekali, habis itu kita sudahi. Besok kita apa lagi ya? Aku pun kena rupanya. Berbalas pantun jadinya kawan. Sial Tat, kundang kau ke sini jadi. Oke, tunggu dulu Tat. Aku hanya 2 juga apaku. Ya. Terima Tat. Ya. Ulang. Oke, sabar. Ya, saya memahami apa kegelisahan daripada Ustadz Yusuf. Kegelisahannya adalah begitu rumitnya dia membuktikan Muhammad itu disunat. Kenapa begitu? Karena di Al-Quran tidak ada satupun perintah sunat. Lantas tiba-tiba di hadis muncul kata sunat. Dari mana sumbernya? Itu tidak bisa divalidasi. Karena Tuhan sendiri tidak mengatakan apa arti sunat dan tidak ada perintah sunat. Jadi apa yang di hadis itu, makanya aku katakan Ustadz, itu karangan manusia. Masa kau lebihkan hadis daripada daripada firman Tuhan? Tuhan aja tidak ada berkata sunat, tiba-tiba Muhammad disunat. Kau ambil hadis At-Tabari itu memang sudah dikritisi orang. Bagaimana di dalam rahim ada orang bersunat? Kalau saya melihatnya bukan begitu. Gampang saja, kalau lihat ada enggak perintah sunat di dalam Quran? Tidak ada. Lantas kenapa kalian ngotot Muhammad disunat? Dalam rangka apa dia disunat? Oh, dia mengikut milah Ibrahim. Mana ada milah Ibrahim di Al-Quran dikatakan sunat? Gak ada itu. Makanya tidak mendasar kalau Muhammad sunat. Jalannya memang gak ada. Kegunaannya juga gak ada. Untuk apa juga gak ada. Nah, bagaimana dengan Paulus? Paulus itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi umur 8 hari wajib disunat. Satu-satunya yang terkenal orang Yahudi tidak disunat itu hanya satu. Siapa? Musa. Karena dia dihanyutkan. Tapi selebihnya bagaimana? Wajib disunat. Mereka disunat umur 8 hari. Nah, siapa saksinya? Ketika orang disunat, pasti itu ayah dan ibunya harus dibawa. Karena untuk masuk ke dalam bait Allah tidak boleh seorang wanita saja. Ada di perjanjian lama. Makanya Maryam itu ada suaminya Yusuf. Makanya mereka bisa menyunatkan Yesus ke bait Allah. Demikian juga Paulus, ayah dan ibunya pasti melaksanakan sunat. Dan sialnya Paulus tidak digambarkan memiliki istri. Kan itu tidak digambarkan. Sekalipun kata orang, oh dia memiliki istri. Yang saya mau tanyakan, kalau Muhammad disunat, kenapa perawi itu bukan dari Aisyah mengenai sunatnya Muhammad? Karena para istri lah yang melihat sunat apa tidak itu dengan jelas. Kenapa tidak Khadijah? Kan begitu Tat. Ngerti maksudku? Yang melihat itu kan istrinya. Karena dia hidup bersama dia. Bergaul bersama dia. Pahami dulu tuh Tat. Jadi tidak ada dasar Muhammad untuk disunat.
Kecuali ada perintahnya di dalam Al-Quran, maka aku percaya Muhammad disunat. Tapi karena tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, ya gunanya apa? Coba. Kenapa orang Yahudi disunat? Karena ada perintahnya di dalam Taurat. Lah, Muhammad sunat perintahnya di mana? Enggak ada kan? Allah tidak menjelaskan apa itu sunat. Sampai botak kepala saya cari di Al-Quran enggak ada. Kalau di dalam Bible ada. Maka si Rasul Paulus mengakui dia orang Yahudi, sudah pasti dia disunat umur 8 hari. Dan yang berhak membawa dia sunat adalah kedua orang tuanya. Karena itulah perintah kitab suci kami. Ya tak? Jadi Ustaz, berbesar hatilah bahwa yang kau baca itu hadis. Hadis itu karangan manusia. Tidak mungkin hadis lebih tinggi daripada Allah, yakni firman Tuhan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada memerintahkan sunat, dan hukum sunat tidak dikenal di dalam Al-Quran. Ya. Tiba-tiba muncul di dalam hadis, sumbernya dari mana? Oh, Allah berfirman. Kalau Allah berfirman, letaknya di Quran, bukan di hadis. Ya. Dan hadis itu terbit tahun berapa? Abad keberapa? Abad ke-9. Setelah mereka melihat apa yang kurang di dalam Al-Quran, maka dituliskan dalam hadis, kan begitu. Lah Qurannya sendiri juga saya nggak tahu ditulisnya kapan, kan begitu ya Tad. Ada kata Taurat, tapi kitab Tauratnya tidak diketahui. Ada kata Injil, tapi kitab Injilnya juga tidak diketahui Tad. Ya, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan Tad. Besoklah kita debat Tad. Kira-kira jam berapa mengenai ini? Biar puas kita. Tapi kalau kau mau kita lanjutkan satu putaran lagi silakan. Karena aku lihat aksi report pasti ada. Silakan Tad. Aksi report ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap juga ini malam ini Bang Rudi. Aduh. Gimana kita lanjutkan satu putaran? Besok aja ya. Satu putaran. Terserah. Baik. Satu putaran. Silakan kalau kita. Ya udah. Satu kali lagi ya. Baik ya, teman-teman. Satu putarannya lanjutkan. Baik, gak Bapak. Oke teman-teman, ya kalau kita melihat dalil sunat di Quran ya dari milah Abraham ya, Quran surah An-Nahl ayat 123 ya, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, kan di situ disuruh mengikuti milah Abraham. Apa saja milah Abraham itu? Salah satunya khitan, tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menyekutukannya dengan apapun ya, itu termasuk dari milah Abraham. Kurban juga milah Abraham itu ya, makanya ada Quran surah Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar ya fasholli li rabbika wanhar. Jadi seperti itu, makanya ada perintah kurban, itu termasuk dari milah Abraham. Nah khitan itu seperti apa, adakah penjelasannya teman-teman semuanya ya? Kamera saya yang ini HP-nya memang agak redup gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, ada suaranya ya. Nih ya Bang Rudi ya. Fa'amma al-khitan fawajibu 'ala rijali. Jadi ya ini penjelasan hitan itu sunat gitu. Kalaupun saya membawakan ini adalah dari kitab Al-Mughni Asy-Syarhul Kabir ya. Bang Rudi di sini ya nih ya. Ini salah satu contoh ya, bentar ya, contoh dari milah Abraham nih ya, nih dari milah Abraham ya. Di sini dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam ikhtatani ya, berkhitan pada usia 80 tahun di suatu tempat yang bernama Al-Qadum. Hadis riwayat Bukhari gitu ya. Jadi milah Abraham itu salah satu contohnya adalah bersunat. Nah maka dari itu Nabi Muhammad juga bersunat. Jadi hadis tentang masalah Nabi Muhammad bersunat itu kenapa bukan dari Aisyah? Karena ada perbedaan pendapat dari ulama. Salah satunya ada yang mengatakan dari pernyataan Rasulullah SAW langsung. Jadi nggak perlu melewati istrinya, nggak perlu lewat Aisyah ataupun ya dari pengakuan istri-istrinya, nggak perlu, karena Nabi langsung yang mengatakan min karomati Allah ya,
min karomati Allah an wulidtu maktunan, ya di situ dikatakan bahwa termasuk anugerah karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Nggak perlu heran Bang Rudi, ya nggak perlu heran, teman satu sekolah saya aja dia dilahirkan udah khitan, ya nggak perlu heran kayak gitu, karena di tempat saya ada kejadiannya, ya memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya perlu mempermasalahkan itu karena saya pun ya bisa pernah melihat orang yang sudah berkhitan sejak lahir gitu, ya. Jadi nggak perlu saya permasalahkan. Oh, kena penyakit ini, penyakit itu. Teman saya aja dilahirkan udah khitan, mau macam mana? Begitu. Ada buktinya yang kayak gitu Bang Rudi. Terus apalagi tadi yang dikatakan oleh Bang Rudi? Oh iya, masalah Paulus tadi. Mana siapa saksinya? Siapa? Siapa saksinya? Itu belum Bang Rudi jawab sama saya, ya. Belum dijawab oleh Bang Rudi itu. Siapa saksinya Paulus itu bersunat? Coba. Kata Bang Rudi, oh dia orang Yahudi, udah pasti disunat. Kan udah dapat kita baca di Galatia 5 nomor 2, ya. Di Galatia 5 ayat 2, di situ Paulus malah mengatakan barang siapa yang bersunat maka Kristus tidak berguna baginya, kan kayak gitu. Dia aja memerintahkan orang kagak perlu sunat, ya. Di mana ceritanya Paulusnya sunat, kan kayak gitu. Nah, jadi itu Bang Rudi. Maka dari itu kalaunya Paulus ngaku sunat, siapa saksinya? Apakah ada istri dari Paulus? Ya, adakah? Terus apakah ada yang lihat gitu Paulus kulupnya dibuang? Coba itu Bang Rudi, ya. Tampilkan datanya sama saya yang itu. Jangan Anda kesana kemari siapa saksinya? Cuma pengakuan dari Paulus langsung dipercaya. Coba kalaunya ada ya Paulus itu di zaman sekarang, ya Bang Rudi, ya. Kata Paulus, aku sudah dikhitan, bahkan lebih lagi saya suruh lepas celana dia, ya. Saya suruh Paulus lepas celana, mana buka celanamu, aku mau lihat, kayak gitu, baru saya percaya. Kalau cuma sekelas pengakuan, orang pun bisa, ya orang pun bisa gitu. Coba buktikan siapa saksinya Paulus sunat, ayo silakan. Ganas Tat kayaknya Tat. Iya. Kawan-kawan, setelah ini saya akan balik Ustadz dulu. Ayo. Masa kalau kita PK 700 yang nonton, karena sudah larut malam ya, nggak ada lagi yang nonton. Oke, Tat. Ya. Tat, aku sebenarnya kasihan melihat muslim ini, Tat. Allah tidak pernah berfirman bahwa Ibrahim itu disunat, tidak ada itu. Tapi terdapat di hadis. Hadis itu kan karangan manusia, aku bilang. Kalau memang hadis lebih tinggi dari Al-Quran, baru ya. Ini kan tidak, kalian mengakui Al-Quran lebih tinggi dari hadis. Mana ada di dalam hadis dijelaskan kenapa Ibrahim harus sunat. Dan umurnya pun 80. Sementara di kitab-kitab Yahudi 99. Paham gak kau, Tat? Yang paling kasihannya, Tat, kau bilang Nabi Muhammad itu sunat karena pengakuan Muhammad. Gak ada saksi. Bagaimana si Rasul Paulus juga mengatakan dia sunat, kau tolak? Kan pengakuan Rasul Paulus. Sedangkan Muhammad kau bilang mengaku dia disunat, kau terima. Masa Paulus tidak bisa kami terima? Dia juga mengaku. Dan kau juga mengakui. Kenapa bukan istrinya yang membuat pengakuan perawinya? Inilah kelucuan kau, Tat. Kalau benar hadis itu adalah 100% berisi kebenaran, harusnya perawinya istrinya. Karena istrinya yang melihat langsung tiap malam. Gimana sih? Dan ucapanmu andai kata Paulus hidup, berarti kau ingin mengatakan juga andai kata Muhammad hidup tahun ini, pasti kau suruh telanjang juga, karena kau ingin melihat. Kualat kau, Tat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kenapa kau ingin melihat Muhammad sudah sunat atau tidak? Kualat kau, Tat.
Inilah kelucuan-kelucuan kalian. Kalau kalian bisa hanya pengakuan Nabi, kalau kami nggak bisa. Kalau kami sudah kubilang, dia itu orang Yahudi, belum ada orang Yahudi tidak disunat selain Musa. Dan dia disunat siapa saksinya? Orang tuanya. Karena mereka disunat di bait Allah, itu harus dibawa kedua orang tuanya. Saksi Muhammad disunat di dalam kandungan, nggak ada. Kalau sampai di dalam kandungan disunat, maka akan ada sisa kotoran sunatnya. Itu akan membusuk di dalam rahim dan akan terjadi pembusukan rahim. Paham tidak kau Tat? Kemudian kau bilang di tempat kau ada orang yang sudah lahir sunat. Tidak mungkin dia saingan Muhammad. Kalau zaman sekarang namanya cacat fisik. Artinya ada bagian tubuhnya yang hilang. Masa maunya kau anak itu menjadi saingan Nabi Muhammad? Kalau aku tidak mau, aku bah. Apa ya banyak Muhammad, anak ini pun terlahir tanpa sunat. Kau bilang begitu. Ya. Jadi Al-Quran tidak ada memerintahkan sunat. Tak mungkin bisa muncul di hadis perintah sunat. Karangan manusia. Karena mereka membaca dari mana? Dari kitab Yahudi. Maka diterbitkanlah di hadis. Al-Quran tidak ada. Kecuali ada di Al-Quran, aku tidak akan pernah mempermasalahkannya Tat. Karena tidak ada di Al-Quran, bagaimana itu ada di hadis? Apakah ujuk-ujuk jatuh dari langit hadis itu? Tidak, hadis itu abad ke-9 ditulis. Artinya ada sesuatu hal di sini kurang lengkap, ditambahilah di situ Tat. Itu yang bisa kita katakan secara jujur. Lebih dan kurangnya nggak ada kejujuran yang bisa kita tampilkan di situ Tat. Ya, makanya aku suka berdiskusi kalau bicara firman Tuhan saja, jangan manusia. Ucapan-ucapan manusia itu tidak penting. Ajaran sunat hati